Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Irwan dan juga Ibu Puji. Mohon izin kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas sistem rantai pasok dengan judul Jaringan Rantai Pasok Produk Soda Briquette Charcoal, studi kasus pada PT Aneka Sinendo. Dengan nama saya sendiri, Nur Prangawayu, NIM 12221800017, bersama rekan saya, Tasya Mutiara Selo, NIM 122180018. Untuk selanjutnya, untuk gambaran umum perusahaan PT Aneka Sinendo merupakan badan usaha milik swasta yang bekerja di dalam industri manufaktur yang memproduksi soda briquette charcoal yang berkualitas tinggi. Visi perusahaan ini adalah menjadi grup perusahaan terkemuka yang mengutamakan kualitas, pertumbuhan, harmoni, dan kebersamaan. Dengan misi yang pertama menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi yang bermanfaat serta inovatif dan berkelanjutan, dan yang kedua membangun kebersamaan atau kenyamanan dalam bekerja serta pertumbuhan dan penambahan nilai secara berkelanjutan. Yang ketiga menjalankan manajemen dan tata kelola perusahaan yang transparan serta terpercaya, dan yang keempat menjalankan keharmonisan dalam kebersamaan serta terciptanya lingkungan yang sehat. Untuk lokasi dari perusahaan di sini, itu ada di Ploso, Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk PT Aneka Sinendo ini juga dalam memilih lokasinya itu tentu saja sudah mempertimbangkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah distribusi, di mana lokasinya di sini berada di pinggir jalan provinsi, dan dalam penentuan tenaga kerjanya juga di sini menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dari PT Aneka Sinendo ini sendiri juga bekerja di unpleasant industry. Dalam hal ini, olahan atau bahan baku yang digunakan adalah bahan baku dari serbuk gergaji, yang mana ini merupakan limbah hasil hutan yang diolah sehingga dapat memberikan added value yang tinggi dari PT Aneka Sinendo sebagai salah satu eksportir terbesar dari briket itu sendiri. Untuk selanjutnya, tata nilai perusahaan yang dianut di sini adalah jujur, kreatif, inovatif, dan juga manfaat. Dengan begitu, struktur organisasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan juga, di sini ada direktur utama dan juga komisaris utama yang dibantu dengan tim QC atau quality control, kepala produksi, bagian administrasi, dan juga internal control. Nah, untuk bagian administrasi di sini juga berkoordinasi dengan bagian ekspor, bagian legal, bagian umum, dan juga bagian akuntansi. Sedangkan untuk bagian kepala produksi di sini membawahi 3 orang supervisor, di mana supervisor di sini juga akan membawahi kepala bagian bahan baku, lalu ada kepala bagian mesin, kepala bagian pengapian, kepala bagian maintenance, dan juga kepala bagian packing, yang selanjutnya membawahi anggota-anggota. Lalu untuk selanjutnya, di dalam produknya ini sendiri juga terbagi menjadi 4 grade atau 4 tingkatan. Untuk grade A, di sini berkualitas paling tinggi atau terbaik dengan panjang 7 hingga 15 cm, tingkat keretakan kecil, dan berbunyi lenting ketika dijatuhkan. Sedangkan untuk grade B ini sendiri berada kualitasnya 1 tingkat di bawah dari grade A, dengan panjang yang sama dengan grade A, dengan tingkat keretakan sedang dan berbunyi sedikit lapuk ketika dijatuhkan. Untuk grade C di sini sedikit lebih pendek, yaitu dengan panjang 5,5 hingga 6,9 cm, tingkat keretakan kecil atau sedang. Sedangkan terakhir di sini ada grade yang paling rendah, yaitu ada grade BS, atau biasa juga disebut sebagai produk gagal, dengan panjang kurang dari 5,5 cm, tingkat keretakan tinggi, dan berbunyi lapuk ketika dijatuhkan. Nah, untuk ilustrasinya atau gambarnya sendiri dapat dilihat di gambar sebelah kanan, di mana untuk yang gambar paling pendek atau arang paling pendek dan paling atas, itu adalah grade BS, sedangkan untuk yang paling bawah itu adalah grade A. Tolong next. Nah, untuk perbedaan antar grade-nya di sini hanya dibedakan dari segi fisiknya saja. Dengan material penyusunnya sama semuanya, begitu juga dengan alur proses produksinya. Nah, untuk materialnya di sini ada serbuk kayu molding dengan persentase 20%, serbuk kayu keras 30%, dan serbuk kayu sedang 50%. Nah, untuk kandungan-kandungan yang ada juga di sini sudah memenuhi standar Indonesia, SNI, dan juga standar internasional, yaitu ASTM dari Amerika. Kita tolong next. Selanjutnya rekan saya. Untuk proses produksi sendiri dimulai dari penerima material dari supplier. Untuk supplier sendiri kita terdiri dari 3 bahan baku utama, yaitu ini adalah serbuk kayu molding, yang itu suppliernya dengan Bapak Hartono dengan domisili di Semarang, harga Rp210.000 per meter kubik. Kemudian yang kedua ada serbuk kayu sedang dengan supplier Bapak Sutamar, Bapak Sugeng, Bapak Kalimin, dan juga Bapak Romlan, yang berdomisili di Pulau Jawa dengan harga kurang lebih Rp106.000 hingga Rp120.000 per meter kubik. Kemudian ada serbuk kayu keras dengan supplier Bapak Hartono dan juga Bapak Masudi dengan domisili di Semarang dan juga di Kulon Progo dengan harga Rp240.000 hingga Rp285.000. Setelah itu kita akan ada pengecekan material oleh Departemen Quality Control. Pengecekan material ini berupa bau, bentuk serbuk, dan juga warna serta tingkat kadar air yang sesuai, yaitu adalah 40%. Jika sekiranya memenuhi standar, maka serbuk kayu akan diterima, sedangkan jika tidak memenuhi standar, maka akan ditolak. Untuk selanjutnya ketika dibawa kepada
gudang bahan baku, akan dilakukan pencampuran, yaitu adalah pencampuran dari serbuk kayu molding, serbuk kayu sedang, dan juga serbuk kayu keras dengan mesin loader, yang kemudian akan dibawa dengan conveyor menuju mesin rotary screen. Di mesin rotary screen ini akan ada screening material untuk memisahkan antara serbuk kayu yang layak untuk diproduksi dengan serbuk kayu yang tidak layak untuk diproduksi. Untuk yang layak diproduksi akan dibawa menuju blower, sedangkan yang tidak layak diproduksi akan dibawa menuju pembakaran atau heater yang digunakan sebagai bahan pembakaran. Selanjutnya untuk serbuk kayu sendiri, itu akan dikeringkan menggunakan blower hingga kayu sejumlah tingkat kadar airnya 11%. Jika lebih daripada 11%, maka akan sulit untuk dicetak, sedangkan jika kurang dari 11%, maka akan mudah gosong. Nah, untuk serbuk kayu ini kemudian akan dikumpulkan di siklon dan juga akan dialirkan ke mesin extruder. Di mesin extruder ini, serbuk kayu akan dicetak hingga berupa berikat arang berbentuk tabung heksagon yang berwarna hitam. Hasil yang memenuhi standar akan dikirimkan ke oven untuk proses selanjutnya. Jeda waktu antara mesin extruder dengan oven tidak boleh lebih dari 3 jam, agar tidak menurunkan kualitas briket. Proses ini juga menghasilkan berikat arang yang tidak memenuhi standar yang disebut dengan produk gagal. Lalu produk yang gagal tersebut akan digunakan sebagai bahan pembakaran pada heater. Kemudian akan ada proses pengeringan atau karbonisasi pada oven yang dilakukan dengan membakarnya dengan suhu 740 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Lalu didinginkan dan disiram air. Proses ini dilakukan selama 2 hingga 3 hari dan pendinginan dalam oven dilakukan selama 7 kali 24 jam untuk memastikan bahwa api sudah tidak ada dan produk siap dibongkar. Pada proses pembongkaran, berikat arang dikeluarkan dari oven untuk dicek apakah sesuai standar atau tidak. Pengecekan standar ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap cooling and weathering dan juga tahap tes bakar. Untuk tahap cooling and weathering, tes dilakukan pada gudang work in process dan dilakukan minimal 14 hari sebelum barang siap didistribusikan. Pada tes ini juga dilakukan pengeringan. Lalu dilakukan tes bakar yang mana arang akan diambil sampelnya untuk mengetahui kualitas arang dari tingkat pemakaian. Jika berikat memenuhi standar, maka dilanjutkan ke tahap packing. Jika tidak, maka akan dilakukan kembali proses cooling and weathering. Penyortiran produk jadi akan disortir dengan grade A, grade B, grade C, dan juga grade PS. Untuk grade A, grade B, dan juga grade C akan dijual secara ekspor, sedangkan grade PS akan dijual ke pasar lokal. Hasil dari proses ini akan disimpan ke gudang barang jadi untuk dilakukan pencatatan menunggu jadwal pengiriman. Kemudian untuk distribusinya sendiri, PT Aneka Sinona menggunakan jasa perusahaan logistik yang akan dikirimkan sejumlah seminggu 2 kali dengan kapasitas 2 kontainer per sekali pengiriman. Kemudian produk tersebut akan diterima oleh buyer dan juga wholesaler yang kemudian akan dijual kembali kepada retailer menuju konsumen. Berikut merupakan contoh dari produk sawdust briquette charcoal. Selanjutnya untuk jaringan supply chain pada PT Aneka Sinindo diawali dari buyer meminta pesanan pada Departemen Administrasi di PT Aneka Sinindo. Buyer umumnya akan memberi informasi terlebih dahulu terkait dengan grade dari sawdust briquette charcoal yang ingin dibeli dan packing yang ingin digunakan. Informasi ini kemudian akan diolah oleh Departemen Administrasi dan diinformasikan kepada Departemen Procurement untuk mencari bahan baku. Departemen Procurement kemudian akan mencari supplier dengan kualitas bahan baku yang baik dan harga yang terjangkau. Jika sekiranya telah ditemukan, maka Departemen Procurement akan melakukan pemesanan bahan baku dan memberikan informasi kepada Departemen Administrasi untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Bahan baku kemudian akan dikirimkan kepada bagian produksi PT Aneka Sinindo yang berlokasi di Ploso, Bangun Cipto, Kulon Progo, DIY. Fasilitas produksi memiliki kapasitas untuk membuat sejumlah 13.000 kardus dengan masing-masing kardus memiliki berat 1,1 kg. Pada fasilitas produksi terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yaitu adalah Departemen Quality Control. Departemen Quality Control akan melakukan pengecekan terhadap kadar air pada bahan baku guna menghindari kecurangan pada supplier dan meminimalisir terjadinya produk gagal pada saat proses produksi. Jika sekiranya bahan baku lolos tes quality control, maka akan diletakkan di gudang bahan baku. Pada gudang bahan baku kemudian akan dicampur oleh Departemen Produksi atau mesin untuk diolah dan dicetak menjadi sawdust briquette charcoal mentah. Produk tersebut kemudian akan diserahkan pada Departemen Pengapian untuk dilakukan proses karbonisasi. Setelah proses pengapian selesai, maka terbentuklah produk sawdust briquette charcoal yang telah jadi. Produk ini akan dilakukan tes quality control. Jika sekiranya produk belum memenuhi kualifikasi, maka akan diletakkan pada gudang work in process untuk proses cooling and weathering. Jika sudah lolos, maka akan diserahkan kepada Departemen Packing. Jika telah dilakukan packing, maka produk sawdust briquette charcoal akan diletakkan di gudang bahan jadi. Di dalam gudang barang jadi akan berisi produk sawdust briquette charcoal dengan grade A, B, C, dan juga BS. Produk tersebut kemudian akan diambil oleh pihak ketiga, yaitu adalah perusahaan logistik, untuk diantarkan ke pihak buyer.
PT Akanika Sinando akan membayar perusahaan logistik dan memberikan legalitas yang dibutuhkan, sementara perusahaan logistik akan memberikan invoice dan legalitas dari pengiriman produk. Pihak buyer akan mengirimkan uang sebelum pengantaran menuju pelabuhan, sementara Departemen Administrasi akan memberikan invoice dan legalitas untuk dikirimkan kepada buyer agar dapat diambil saat berada di pelabuhan. Saat barang berada di pelabuhan, maka buyer yang berada di berbagai negara akan mengambil produk tersebut dan membawanya ke warehouse di negara masing-masing. Dari warehouse kemudian akan didistribusikan kepada retailer. Retailer wajib membayar wholesaler dan wholesaler wajib memberikan produk saudas berikat charcoal. Konsumen kemudian akan mendapatkan produk saudas berikat charcoal di gerai-gerai terdekat milik retailer. Kemudian untuk jaringan distribusi dan juga transportasi, PT Aneka Sinendo menggunakan Decentralized Distribution Center. Hal ini dikarenakan buyer dari PT Aneka Sinendo merupakan wholesaler yang berada di berbagai negara. Wholesaler kemudian bertanggung jawab dalam mendistribusikan produk saudas berikat charcoal kepada retailer di negara mereka masing-masing. Retailer kemudian bertanggung jawab dalam membagikan produk. Strategi di produksi yang digunakan oleh PT Aneka Sinendo ialah warehousing. Dalam hal ini, dikarenakan pemasaran yang dilakukan dalam skala internasional sangat berisiko terhadap terjadinya stock out atau kekurangan barang, terlebih pada ketersediaan kapal logistik yang tidak menentu untuk pengangkutan produk saudas berikat charcoal. Oleh karena itu, buyer atau wholesaler akan memiliki gudang warehouse di setiap negara, dan barang di gudang tersebut akan didistribusikan kepada retailer. Dalam mengirimkan produknya, PT Aneka Sinando menggunakan jasa perusahaan logistik untuk perjalanan darat menggunakan truk dan juga perjalanan laut menggunakan kapal. Oke, baik. Selanjutnya untuk kesimpulannya, di sini yang pertama ada PT Aneka Sinendo merupakan perusahaan BUMS yang bergerak di industri manufaktur yang memproduksi soda briquette charcoal. Lalu selanjutnya produk yang dihasilkan perusahaan terbagi menjadi 4 grade, yaitu ada grade A, grade B, grade C, dan juga grade BS. Dengan perbedaannya hanya terletak pada fisiknya. Dan yang ketiga, proses produksi diawali dari proses pencampuran dan pengadukan material, lalu dilanjutkan dengan screening material, pengeringan serbu kayu, pencetakan serbu kayu, pembakaran dan pengeringan briket arang, pengecekan produk jadi, penyortiran produk jadi, hingga dilakukan packing. Dan yang keempat, jaringan supply chain diawali dari material yang tiba dari supplier, lalu dilakukan pengecekan oleh QC, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi, hingga akhirnya dilakukan distribusi dan produk diterima wholesaler sebelum akhirnya diterima retailer dan juga konsumen akhir. Dan yang kelima, jaringan distribusi yang digunakan adalah Decentralized Distribution Center dengan strategi distribusi warehousing dan mode transportasi yang digunakan adalah dengan jasa perusahaan logistik yang umumnya menggunakan truk di jalur darat dan kapal di jalur lautnya. Demikian presentasi dari tim 11 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.